Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Inilah hasil autoplay saya, yaitu dengan tema Tarikh Islam atau peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja masuk pada biodata atau pengenalan singkat. Kita masuk. Baik, ini biodata saya. Ada nama, NIM, lokal, mata kuliah, dan juga riwayat pendidikan yang selama saya tempuh. Teman-teman bisa melihat di dalamnya. Kita kembali. Kita langsung saja masuk pada pembahasan. Baik, ini pembahasan saya. Ada RPS, materi, soal latihan, dan penutupan. Kita masuk dulu ke RPS. Jadi di RPS ini atau rancangan pembelajaran semester, saya mengambil secara umumnya saja seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, standar kompetensi, dan alokasi waktu. Kita masuk pada kompetensi inti. Ini kompetensi inti saya secara umum juga, teman-teman bisa melihat sendiri. Kita kembali. Kita masuk pada kompetensi dasar dari materi ini, yaitu ada dua: menyebutkan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah dan menceritakan kisah peperangannya. Kita kembali. Baik, kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi ada dua kegiatan, di mana yang pertama yaitu guru menceritakan kisah peperangan. Jadi guru itu menjelaskan kepada murid mengenai peperangan yang terjadi dari segi sebab, penyelesaiannya, dan hikmah yang bisa diambil. Dan yang kedua, siswa menyimak dan memperhatikan penjelasan dari guru. Kita kembali. Setelah selesai diperkenalkan mengenai RPS ini, kita kembali saja langsung. Kita bisa langsung masuk pada pembahasan materi yang akan dibahas ketika itu. Kita masuk. Baik, begini tampilan materi saya dengan judul peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pembahasan di dalamnya yaitu ada 4 peperangan atau peperangan terbesar atau termasyhur. Tentunya di masa Rasulullah banyak sekali peperangan yang terjadi, tapi saya mengambil 4 saja, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Bani Quraidah. Kita masuk saja langsung ke perang Badar. Baik, begini tampilan perang Badarnya beserta penjelasannya. Jadi perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan pada bulan puasa, dimana pada saat itu pasukan muslimin berjumlah 313 orang bertempur melawan pasukan Quraisy dari Mekah berjumlah 1000 orang. Tentu ini perang sangat besar dan terjadi di bulan puasa. Dengan segala kekurangan, namun pasukan muslimin mampu memenangkannya dan menghancurkan barisan pertahanan Quraisy sehingga mereka mundur. Baik, kita kembali. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, itu perang Uhud. Baik, seperti ini perang Uhud. Ini juga termasuk perang termasyhur. Banyak pendapat para ahli mengenai penanggalannya, tapi saya mengambil pendapat ini, yaitu terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau pada hari Sabtu, dimana kekuatan pasukan muslimin pada saat itu 1000 orang, namun hanya tinggal sekitar 700 orang. Sementara pasukan musyrikin dari Mekah berjumlah 3000 orang. Teman-teman bisa bayangin sendiri bagaimana besarnya peperangan ketika itu. Bahkan sampai dia diabadikan dalam Al-Quran kurang lebih 70 ayat. Banyak diceritakan pada surah Al-Imran, itu pada juz 3 pada ayat 121 hingga 179. Teman-teman bisa baca secara lengkap sendiri. Kita kembali saja langsung. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, itu perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini perang yang menggunakan strategi galian parit sejauh 5 km di dalam kota Madinah. Dan perang ini juga dinamakan perang Ahzab karena pada saat itu musuh-musuh Islam bersatu melawan pasukan muslim, sehingga terjadinya peperangan ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surah ke-33. Adapun musuh-musuh Islam pada saat itu seperti musyrikin Mekah, terus beberapa kelompok kaum Yahudi, dan juga orang-orang munafikin dari Madinah. Dan teman-teman bisa baca sendiri secara lengkapnya.
kita kembali saja langsung. Baik, kita masuk ke perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini bertepatan di akhir dari perang Khandak. Jadi setelah perang Khandak berakhir dilanjutkan perang Bani Quraidah, dikarenakan pada saat itu terjadi pengkhianatan sehingga terjadinya peristiwa pengepungan benteng milik Bani Quraidah dan terjadinya pembunuhan semua penghuninya. Jadi pengkhianat ini seluruhnya dibunuh oleh pasukan muslimin. Teman-teman bisa baca sendiri di dalamnya. Jadi siapapun yang berkhianat akan dibunuh. Baik, kita kembali. Setelah isi materi ini dijelaskan atau dibahas kepada para siswa, kita langsung saja kembali. Yaitu kita uji dengan beberapa soal latihan. Jadi kita bisa mengetahui apakah siswa itu telah mampu memahami materi dengan baik atau belum. Kita uji dengan soal latihan. Kita masuk saja langsung. Baik, ini soal yang akan diuji cukup 5 soal saja, tidak perlu banyak-banyak. Kita masuk saja langsung. Berikut ini tampilan soal, yaitu soal 1, sebutkan peperangan besar yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kita lihat jawabannya. Ya, seperti ini. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, dan perang Bani Quraidah. Kita kembali saja langsung. Kita masuk ke soal 2. Baik, kapan terjadinya perang Badar? Kita lihat. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Kita kembali saja langsung. Kita masuk pada soal 3. Berapa jumlah pasukan muslimin ketika berperang pada perang Uhud? Kita lihat. Jumlahnya 700 orang. Baik, kita kembali. Kita masuk ke soal 4. Ini istilah penamaan Khandak. Kenapa perang tersebut dinamakan perang Khandak? Kita lihat. Ya, ini sebabnya dikarenakan strategi bertahan yang digunakan menggunakan galian paret sejauh 5 km di dalam kota Madinah. Teman-teman bisa lihat. Baik, kita kembali. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu mengapa penghuni di benteng tersebut seluruhnya dibunuh, yaitu benteng milik Bani Quraidah. Kita lihat jawabannya. Ini baik, dikarenakan mereka telah berkhianat. Jadi karena mereka berkhianat maka seluruhnya dibunuh. Kita kembali. Setelah soal-soal ini diuji kepada para siswa, kita bisa lihat apakah mereka sudah keseluruhannya sudah sukses atau sudah memahami atau belum. Jika dirasa sudah menembus 80%, berarti seluruhnya sudah paham. Tapi jika di bawah 80% bahkan di bawah 50%, maka pembahasan saat itu masih belum dapat dipahami dan harus diulang atau diganti metodenya. Baik, kita kembali saja langsung. Setelah semua pembahasan ini dibahas, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu penutupan. Jadi di penutupan ini sekilas saja mengenai kesimpulan atau hikmah pembelajaran pada saat itu. Karena kita peperangan, berarti kita ambil hikmah dari peperangan, yaitu banyaknya peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah bukan lain untuk membela kedudukan dan kemuliaan agama Islam. Sejatinya agama Islam adalah agama yang mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi ketenangan di muka bumi. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi Islam itu bukan agama untuk menghancurkan bumi ya, untuk melakukan kerusakan, namun untuk menciptakan perdamaian dan menjunjung tinggi ketenangan di muka bumi. Adapun peperangan yang terjadi itu merupakan pembelaan mengenai kedudukan dan kemuliaan agama Islam. Baik, setelah selesai dijelaskan pada para siswa, kita masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu kembali pada halaman utama. Baik, sekian pembahasan atau tampilan dari autoplay saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau bagi teman-teman yang ingin membuat. Semoga bisa dimengerti. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri. Terima kasih.